Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu Gereja Kristen Oikaumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan arta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu pukul 6 hari ini dilayankan oleh hambanya, Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah umum Minggu pukul 9 hari ini dilayankan oleh hambanya, Pendeta John Patas Situmeang MTH, Non-Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022 pukul 7.30 di gereja, bersama Kak Tina, Kak Tessa dan Kak Elgar. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus pukul 7, melalui Zoom Meeting. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 7.30, bersama Kadela dan Kak Joel di GKO Depok 1 lantai 2. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, pukul 11, bersama Penatua Jonias Joret Siahaya di GKO Depok 1. Pendalaman Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Pendeta John Patas Situmeang MTH di GKO Depok 1. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022, pukul 7, bersama Ibu Maria Tahalea di samping GKO Depok 1. Komisi Lansia akan mengadakan ibadah padang di Gereja Cibulan Cisarua Bogor, akan dilaksanakan pada Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022, pukul 6, titik kumpul di GKO Depok 1, dan menggunakan busana seragam kaos lansia warna merah. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 8.30 untuk pemeriksaan kesehatan, dan ibadah pada pukul 10, di Gereja POUK Depok Timur. Mohon kehadiran seluruh anggota Komisi Lansia dalam ibadah tersebut. Kegiatan doa puasa Persekutuan Doa Jemaat akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022, pukul 5 sore, bersama Penatua Andi Yusdianta Stepanus di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, pukul 7 malam, bersama Pendeta John Patas Situmeang MTH di GKO Depok 1. Kelas katekisasi reguler akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu, pukul 4 sore, dan kelas katekisasi khusus dilaksanakan pada setiap hari Sabtu di GKO Depok 1. Ibadah syukur penghiburan keluarga almarhum Bapak R. Tamtomo Sugijanto akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022, pukul 7.30 malam, di kediaman Bapak Jeffrey Aldri Peter. Telah diterima sebagai anggota Jemaat GKO Depok 1, atas nama Yuda Aditya Febrian. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan, selamat ulang tahun. Untuk jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau QR Code GKO Depok 1, atau transfer melalui rekening operasional gereja.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon menonaktifkan suara panggilan masuk di smartphone Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang terlupa. Yang kedua, Bapak Ibu yang membawa anak kecil, mohon dapat menjaga anak-anak tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, tetap ikuti prokes karena pandemi belum berlalu. Yang terakhir, Bapak Ibu yang ingin ke toilet dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan gedung gereja. Demikian Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan, mari Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Kidung Kesan 291A. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepada saudara dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh saudara. Sejahtera kita sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku segala dosa kita. Mari kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja juga mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa, atas pikiran-pikiran yang tidak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami, atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sungguh menunjukkan kepada dunia demi Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai dengan 14 demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bagi kita yang mengaku dosa kita dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah kepada kita tersedia kepada kita, dan firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat silakan duduk kembali.
Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Maka dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sementara persembahan diedarkan, mari kita perhatikan Ibrani 11 ayatnya keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Mari kita bersyukur dan berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami datang mengucapkan syukur atas hari baru yang Kau beri, sehingga kami boleh dapat menikmati kehidupan di pagi hari ini. Dan kami akan memulai kehidupan kami, menikmati persekutuan kami dengan Kau dan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Oleh karena itu kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami, dan Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sebab sekali lagi kami menyadari kami adalah manusia yang seringkali mengalami godaan dan cobaan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk dapat mengatasi setiap godaan cobaan yang datang dari kuasa kegelapan. Kami bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29, dan kita akan membacanya secara berbalasan. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput
apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat silakan kembali. Sidang jemaat kekasih, tema kita pada pagi hari ini adalah kerajaan yang tidak terguncangkan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam perikop Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 29 ini, kita bisa melihat penulis memberikan gambaran kepada jemaat tentang dua hal. Yang pertama, kalau kita mau melihat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21, bagaimana penulis Ibrani kembali mengajak jemaat untuk mengingat kembali peristiwa pada masa lalu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika Tuhan memberikan dua loh batu yang menjadi hukum bagi bangsa Israel. Tuhan memberikannya di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai itulah bangsa Israel melihat kesakralan Tuhan, kekudusan, kesucian Tuhan yang luar biasa. Dan mereka merasa begitu sangat takut. Mereka sangat takut terhadap Tuhan yang membuat mereka gemetar, yang membuat mereka enggan bertemu dengan Tuhan. Bukannya mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan, tetapi karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Mereka adalah orang yang gak layak, gak pantas. Dan mereka berkata kepada Musa, udah, kamu aja yang bertemu dengan Tuhan. Karena mereka sadar bahwa mereka nggak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, pasti mereka sudah binasa. Karena kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa itu. Justru mereka takut mati bertemu dengan Tuhan, karena mereka tahu mereka adalah orang yang tidak pantas dan tidak layak. Bahkan Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita juga bisa melihat apa yang dikatakan oleh Musa pada ayat yang ke-21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar.
Musa sendiri yang dikatakan sebagai orang yang berhadap-hadapan dengan Allah, dia merasa sangat gemetar, dia merasa sangat takut untuk bertemu dengan Tuhan. Di Gunung Sinai itulah mereka melihat betapa Allah mereka, Allah yang mengasihi, namun juga sekaligus menjadi Allah yang tanda kutip menakutkan, membuat mereka tidak berani, membuat mereka gemetar. Dan sekali lagi, mereka tahu siapa diri mereka. Dan ketika mereka berhadapan dengan Allah, mereka tahu mereka akan binasa. Dan ayat yang ke-22 dan selanjutnya Bapak Ibu, penulis Ibrani menggambarkan satu situasi yang berbeda. Satu situasi yang tidak sama, di mana Allah tidak lagi menjadi sesuatu yang tanda kutip menakutkan, karena Allah menjadi Allah yang memberikan kasih, damai, sejahtera, sukacita. Namun apakah Allah yang diceritakan oleh penulis Ibrani di Gunung Sinai dan Allah yang berdiam di Yerusalem karena bait Allah, karena tabut perjanjian Allah di situ adalah Allah yang berbeda? Enggak. Allah tidak pernah berbeda. Allah tidak pernah berubah. Dia adalah satu pribadi yang konsisten dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang membedakan ialah bagaimana cara pandang, pendekatan, kemampuan, kehidupan kita orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Allah tidak pernah berubah. Dia memberikan kasih-Nya yang luar biasa buat kita setiap saat. Makanya penulis Ibrani mengatakan bahwa kalian bersyukur karena kini Allah menjadi Allah yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, memberikan satu kepastian keselamatan. Dia adalah pengantara. Yesus Kristus adalah pengantara yang memberikan jaminan, yang memberikan kepastian bahwa semua orang yang percaya dan beriman kepadanya akan berada di dalam kerajaannya yang kekal. Makanya kalau kita lihat kembali ke ayat 18, Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan sebab kamu, kepada penulis Ibrani mengatakan sebab kamu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang pada masa itu. Sebab kamu merasakan kehidupan, pengasihan Allah yang sekarang di dalam Kristus Tuhan. Tapi yang pasti ialah Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya akan diberikan satu jaminan, kepastian yang akan tidak dapat dirubah oleh siapapun, yang tidak akan dapat diganti oleh siapapun. Karena Allah kita adalah Allah yang benar-benar tahu apa yang harus Dia lakukan terhadap kita yang senantiasa tidak konsisten dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita mencoba untuk melihat di dalam kitab Ibrani
ayat 12, 18 sampai dengan 29, apa yang menjadi bagian yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita percaya kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Tetapi satu hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita ialah ketika kita percaya dan beriman kepada Allah, kita harus menyadari ada sesuatu yang memang harus kita sebagai orang yang beriman merasakan, bahwa kita harus punya rasa takut, kita harus punya rasa gentar, kita harus punya rasa hormat, kita harus punya rasa sungkan terhadap Allah yang penuh dengan kasih itu. Sikap takut, hormat, gentar yang ditunjukkan oleh orang-orang pada masa itu menunjukkan bahwa mereka sekalipun percaya, mereka nggak bisa sembarangan dengan Tuhan. Mereka nggak bisa sesuka-sukanya. Dan kita harus punya rasa itu. Kita harus punya rasa itu. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu kekasih Tuhan, seringkali kita menganggap kalau kita sudah percaya beriman kepada Tuhan, maka kita menyadari, memahami, mengerti Allah itu penuh dengan kasih. Allah itu penuh dengan pengampunan. Terkadang kita bisa berbuat sesuka-suka kita, semau-mau kita. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana saja kita lihat. Misalnya ketika beribadah, banyak orang yang dengan santai terlambat beribadah. Entah memang karena terlambat, entah memang karena disengaja, atau karena apa. Tapi dengan santai, seakan-akan Allah nunggu saya ini, toh ibadat tetap ada, gitu, gak apa-apa saya terlambat, udah biasalah saya terlambat. Oke-oke saja saya terlambat. Terkadang mungkin kalau kita tidak sengaja, atau mungkin kalau kita, atau mungkin, tapi ketika kita memang harusnya tidak bisa, memang harus bisa tidak terlambat, tapi kita jadikan diri kita tidak terlambat dalam ibadah, itu menunjukkan ibadah itu menjadi sesuatu yang biasa saja, sepele, dan kayaknya tidak ada lagi kita menghargai, menghormati Tuhan. Zaman itu jangan main-main untuk beribadah menghadap Tuhan di dekat kemah pertemuan. Gak ada yang bakal terlambat. Semua pasti datang tepat pada waktunya atau datang sebelum waktunya. Karena apa? Karena mereka punya rasa hormat, rasa takut, rasa gentar terhadap Tuhan. Bisakah kita punya rasa hormat, takut, dan gentar kepada Tuhan dengan oke, minggu depan saya nggak akan terlambat lagi, karena memang saya bisa untuk tidak terlambat. Dan sekali lagi, pernahkah kita menyadari bahwa ketika kita sengaja terlambat, kita sedang menyepelekan Tuhan? Bukan majelis yang menjadi tuan rumah gereja ini. Bukan. Tuhan yang menjadi tuan rumah gereja ini mengundang kita. Saya punya kakak tingkat,
Dia bilang begini ketika kami ketemu cerita-cerita. Dia bilang begini, kalau saya, dia cerita, jam 9 tank, jam 9 lewat 5 saya bilang ke majelis, tutup gerbang, tutup pintu. Dan itu dilakukan. Terus bagaimana yang terlambat? Mereka tahu jam beribadah. Mereka tahu jam beribadah, kecuali mereka enggak tahu. Dan mereka tahu. Dan sekali lagi, mereka bukan menghormati pendeta. Yang harus mereka hormati bukan majelis, Tuhan. Lalu apa lagi? Hal-hal yang sederhana saja. Dan mungkin itu juga kita lakukan. Dalam perjalanan, dalam ibadah. Sesuatu yang memang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya juga saya juga termasuk orang yang tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Kalau misalnya penatua khotbah, saya seringkali tidak bawa Alkitab pakai HP, dan ketika penatua khotbah saya suka cari-cari berita Verdi Sambo kah, apakah. Ternyata saya juga tidak menghargai. Ternyata saya juga tidak menghormati. Dan ketika saya oh ya Tuhan, ternyata saya juga tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan dalam ibadah. Itu sebabnya ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya bilang, aduh Tuhan, ampun. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi zaman dulu, kalau saja kita berbuat seperti itu, Tuhan sudah pasti cabut nyawa kita. Itu sudah pasti. Artinya gini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan, pernahkah hal-hal yang simpel, yang sederhana, yang sepele itu menjadi bagian yang juga harus kita lakukan? Oh ya, punya rasa hormat, punya rasa segan, punya rasa takut akan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir Tuhan itu maha kasih. Iya, Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha pengampun. Iya, Tuhan itu maha pengampun. Tetapi karena pengasihan dan pengampunannya, itulah yang justru harus membuat kita semakin sungkan, semakin hormat, semakin segan. Ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan, pernahkah kita dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan dosa dan kesalahan dalam kehidupan kita? Ya, seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa, dan itu kita lakukan secara sengaja. Dan ketika kita lakukan secara sengaja, itu berarti kita tidak menghormati, kita tidak menghargai, kita tidak takut akan Tuhan. Musa saja berkata, aku gemetar, aku takut. Dan kita juga harus seperti itu. Tapi mari kita mencoba untuk melihat perjalanan hidup kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan itu kita lakukan secara sadar dan sengaja, itu berarti kita tidak takut akan Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Dan semua itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kembali kita bersyukur
patut dan sangat bersyukur. Kenapa? Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu benar-benar pengasih, benar-benar penyayang. Sejauh timur dari barat, ke dalam tubir laut, Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dia tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Dan itu harus menjadi bagian yang kita syukuri. Sebab kalau Dia mengingat dosa dan kesalahan kita, kalau Dia tidak membuang dosa dan kesalahan kita, percayalah, kita akan menjadi orang yang menderita. Karena dalam kehidupan Allah tidak segan-segan juga. Penulis Ibrani mengatakan Dia akan menghajar. Allah akan menghajar setiap orang yang dianggapnya sebagai anak. Allah akan menghantam setiap orang yang dianggapnya sebagai anak. Allah akan memukul setiap orang yang dianggapnya sebagai anak, sebagai tanda Dia mengasihi dan tidak ingin anak itu binasa. Pertanyaannya ialah, pernahkah kita dihajar Tuhan? Pernahkah kita dipukul Tuhan? Pernahkah kita dibikin babak belur oleh Tuhan? Pernahkah kita diinjak-injak oleh Tuhan? Pernahkah kita dihantam oleh Tuhan? Dan kalau jawabannya sampai sekarang belum pernah, bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan masih sabar. Tuhan masih sabar terhadap kita. Dan Dia akan terus sabar terhadap kita. Sampai kita sendiri sadar dan mengatakan, oke Tuhan, saya akan perbaiki semuanya, saya akan benahi semuanya. Kita bersyukur Allah itu masih sabar. Itu sebabnya kita menjadi bagian dari anak-anak Allah yang hidup di dalam kerajaannya. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaannya. Dan kerajaannya itu berada di bawah pemerintahannya. Dan pemerintahannya itu penuh dengan kuasa. Dan kuasanya itu yang memberikan kita sampai sekarang pemeliharaan, campur tangan, penyertaan. Dan juga kita bersyukur bahwa Dia masih sabar terhadap kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Dan tidak ada satupun di antara kita yang akan dibuang oleh Tuhan, yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Karena ketika kita percaya dan beriman kepada Kristus, sekali lagi kita diberikan kepastian bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita bersyukur. Dan rasa syukur kita itu harus menjadi bagian dari cara kita untuk menyatakan terima kasih dengan melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya, beriman kepada Kristus, sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah ragu bahwa surga sudah menjadi milik kita. Karena gak ada yang bisa menggeser, tidak ada yang bisa menggeser jaminan kepastian itu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, setiap orang yang percaya dan beriman kepada Kristus diberikan jaminan kepastian kerajaan surga. Tapi apakah kerajaan surga itu bisa hilang? Ya. Bagaimana cara hilangnya kerajaan surga itu? Apakah Tuhan akan enggak? Tuhan itu konsisten. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, siapa yang percaya dan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dijamin kepastiannya.
Justru yang tidak konsisten adalah kita. Seringkali ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan, lalu kita dihadapkan pada berbagai situasi, kondisi dalam perjalanan hidup kita, dan begitu banyak orang yang pada akhirnya menyangkal, murtad, pindah agama, dan itu yang tidak akan lagi mendapatkan kepastian kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal hanya bagi setiap orang yang percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya tidak akan pernah mendapatkan kepastian kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam seluruh perjalanan hidup kita, mari kita mau belajar tentang apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani pada saat ini. Hormatilah Tuhan, sekalipun Dia begitu murah hati terhadap kita. Kita harus punya rasa hormat dan sungkan. Tidak usah dulu perkara-perkara yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat yang kita lakukan kepada Tuhan. Tapi hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kelihatannya sepele, dan seringkali itu yang tidak kita lakukan, padahal seringkali itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai, menghormati. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari kita mau meyakini dalam seluruh perjalanan hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipastikan oleh Tuhan untuk mendapatkan bagian kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita hidup takut akan Tuhan. Semakin takut akan Tuhan, semakin gentar akan Tuhan, semakin hormat akan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena suatu saat kita akan menikmati kehidupan sorga bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami percaya dan beriman kepadamu, kami harus sungguh-sungguh punya rasa hormat, rasa gentar, harus takut akan Engkau. Dan ampunilah kami Tuhan, ketika untuk hal-hal yang sepele kami seringkali tidak takut akan Engkau. Kami seringkali tidak gentar akan Engkau. Kami seringkali menyepelekan Engkau untuk hal-hal yang terlihat simpel dan sederhana. Tuhan,
Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu dan selalu mengasihi kami, mengampuni kami. Biarlah itu menjadi kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri kami hari lepas hari. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selama ini masih sabar terhadap kami. Engkau Allah yang tidak pernah menghajar kami. Engkau Allah yang tidak pernah menghukum kami. Engkau Allah yang tidak pernah menendang, menginjak, menghempaskan kami. Tetapi Engkau Allah yang selalu memeluk kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami mengerti, agar kami sadar bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh tidak ingin melakukan penghukuman, karena Engkau menginginkan kami memiliki kesadaran lalu kami memperbaiki diri kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dalam doa sahabat ini, kami mau berdoa untuk ke-10 keluarga yang Tuhan dan kami kasihi. Berdoa untuk Bapak Dedi Antonius Andriawan sekeluarga, Bapak Benaso Daily sekeluarga, Bapak Hemfrey Dede Porbaten sekeluarga, Bapak Christopher Tampani sekeluarga, Bapak Delvi Natonus sekeluarga, Bapak Yohanes Misa sekeluarga, Bapak Fridus sekeluarga, Bapak Dedi Nomini sekeluarga, Bapak Marsenliu sekeluarga, Bapak Melki Aihamasio sekeluarga. Ke-10 keluarga ini kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berkat-berkat pemeliharaan campur tangan Tuhan selalu ada dalam seluruh perjalanan hidup mereka, dan biarlah mereka boleh semakin menjadi keluarga yang semakin hidup di dalam kasih setia dan kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terus memohon, berharap dan percaya kesembuhan Tuhan berikan kepada mereka. Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Maeruhu, Ibu Fransina Maeruhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Maeruhu, Ibu Supartinah Makatipu, Ibu Uce Jokebet, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumulontang, Saudara Viga Heri, Bapak Joni Bahtiar, kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengimani dan mengamini Tuhan memberikan kesembuhan. Anak-anak Tuhan yang berulang tahun, Jovanka Emmanuel Lamisa, Saudara Yosua Yeskiel Terupun, Saudari Zavrina Asli Siahia, Ibu Mukti Muryaningsih, Bapak Reinhard Jericho Wabun, Bapak Jakonias Marwanaya, Ibu Maharani Malabar, Ibu C. Anggani Judiseno, Bapak Sarotona Zega, Aditya Nugraha Pamungkas, Rizal Liandro Taek, Ibu Elizabeth Mulyadi Krama Sunario, Bapak Hari Truman Simanjuntak, Gabriel Sabto Nugroho Terupun. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka dalam seluruh perjalanan hidup mereka, dan biarlah mereka selalu melihat campur tangan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dan mereka semakin menjadi pribadi, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati dan berkati, kami percaya bahwa campur tangan pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap perjalanan mereka. GKU Jemaat Depok 1 kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Pertumbuhan kualitas dan kuantitas di dalamnya. Majelis kami juga mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan seluruh pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah pimpinan penyertaan campur tangan Tuhan selalu ada. Para pengurus komisi, panitia pembangunan, guru-guru sekolah minggu, pemain organ, pemandu pujian, TU, coaster, driver, satpam, siapapun yang terlibat dalam pelayanan di GKU Jemaat Depok 1, Tuhan berkati. Anak-anak kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami hidup dengan anak-anak kami sebatas usia kami, sedangkan mereka akan hidup bersama dengan Engkau sebatas usia mereka. Oleh karena itu jaga mereka, berikan masa depan
buat mereka Tuhan, dan kami percaya Engkau yang memberikan masa depan yang terbaik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah pindah agama, yang sudah murtad, yang sudah menyangkal. Kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, dan sekali lagi Tuhan, tolong mereka, tarik mereka kembali untuk menjadi orang yang percaya dan beriman kepadamu, agar mereka pun mendapatkan keselamatan, kembali mendapatkan keselamatan. Para orang tua kami, para lansia, kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Jaga, lindungi, sertai, berikan kesehatan, berikan umur panjang buat orang tua kami, para lansia Tuhan. Pelihara mereka dalam seluruh perjalanan hidup mereka, dan kami percaya Tuhan memberikan umur panjang. Kehidupan perekonomian kami juga mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami selalu berada di dalam campur tangan pemeliharaan kasih dan berkat-berkat yang selalu Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami selalu Tuhan kasihi dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah juga yang memberikan kekuatan, kemampuan buat Ibu Tamtomo, anak-anak, menantu dan cucu, ketika mereka harus menerima kenyataan yang sudah menjadi keputusan Tuhan, yaitu memanggil almarhum Bapak Tamtomo. Berikan kekuatan, penghiburan buat Ibu Tamtomo sekeluarga, agar mereka melihat bahwa kepergian Bapak Tamtomo adalah kepergian menuju pada kehidupan kekal bersama beliau dengan Tuhan di sorga. Oleh karena itu, biarlah tangisan mereka tidak lagi menjadi tangisan kesedihan, tapi menjadi tangisan sukacita, karena mereka tahu kemana orang yang mereka kasihi pergi, yaitu menuju rumah-Mu yang kekal. Pada akhirnya pemerintah Depok, pemerintah Jawa Barat, pemerintah pusat kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan berikan lagi mereka hikmat bijaksana untuk menangani COVID-19 yang masih berjalan. Namun kami bersyukur hari lepas hari COVID tidak lagi menjadi sesuatu yang membahayakan, tetapi sudah menjadi banyak negara yang sudah menganggap COVID menjadi flu yang biasa saja, tidak lagi menakutkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa semuanya hanya karena kuasa Tuhan. Pada akhirnya perjalanan hidup kami selanjutnya kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di hari esok, tapi satu hal yang kami tahu, ada Tuhan bersama dengan kami dalam setiap perjalanan hidup kami, dan itu menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita pulang dan mari kita semakin hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, semakin gentar terhadap Tuhan, karena memang itulah yang harus kita lakukan, sebab Dialah yang dapat menentukan perjalanan hidup kita hari ini sampai kita kembali kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.